Nah, Hai warga Politeknik, kembali lagi bersama saya Bernard Arientio Firoskan dari kelas 4 EB dengan NIM 062330620614. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan menarik dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai K3, loto, instrumentasi, CPR, dan kali ini pembahasan yang menarik berikutnya adalah tentang fire safety dan fire fighting. Apa sih fire safety dan fire fighting? Bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kebakaran adalah api yang tak terkendali. Api itu sendiri bisa muncul karena tiga unsur atau biasa yang disebut dengan segitiga api. Segitiga api itu terdiri atas bahan bakar, oksigen, dan titik nyala. Nah, untuk mengurangi terjadinya kebakaran, kita harus belajar mengenai fire safety. Apa sih fire safety? Fire safety adalah tindakan pencegahan atau pengurangan risiko terjadinya kebakaran untuk melindungi nyawa ataupun properti yang ada. Bet, lagi ngapain? Jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jika terjadi kebakaran, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan panik, segera keluar dari tangga evakuasi. Yang kedua, untuk dewasa, merayaplah. Untuk anak-anak, berjongkoklah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi asap dari api tersebut. Yang ketiga, jika kamu berada di gedung tinggi, jangan gunakan lift, gunakanlah tangga evakuasi. Dan yang terakhir, jika sudah keluar dari ruangan, segera tutup pintu untuk memperlambat penyebaran api. By the way, kualifikasi dari kebakaran tersebut terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas A. Kebakaran untuk benda padat, seperti kayu, kertas, dan kain. Kelas B, kebakaran untuk benda cair dan gas, seperti air, gas, dan minyak. Kelas C, kebakaran untuk peralatan listrik bertegangan tinggi. Kelas D, kebakaran untuk benda logam seperti besi, aluminium, dan sebagainya. Bagian berikutnya yang masih masuk ke dalam bagian fire safety adalah pencegahan kebakaran. Di sini aku akan memberikan beberapa contoh untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah menghindari overloading pada stop kontak listrik. Yang kedua adalah menyimpan bahan bakar yang mudah terbakar seperti bensin, alkohol, dan sebagainya dengan aman. Dan yang ketiga yang paling umum yang mungkin sering kaum muda ataupun ibu-ibu sering lupa ataupun itu, yaitu jangan lupa mematikan kompor pada saat memasak. Nah, fire safety sudah dijelaskan, kita masuk ke fire fighting. Fire fighting adalah proses pemadam kebakaran yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi properti, dan mencegah penyebaran api. Hal ini biasa digunakan atau dilakukan oleh pemadam kebakaran ataupun pihak-pihak yang sudah belajar mengenai fire fighting. Nah, alat yang biasa digunakan mereka untuk memadamkan api yang paling umum adalah APAR, alat pemadam api ringan. APAR sendiri merupakan alat pemadam api ringan yang berbentuk tabung yang bisa dibawa kemana saja dengan berisikan bahan kimia. APAR sendiri ada beberapa jenis, seperti APAR jenis air. APAR jenis air untuk kualifikasi kebakaran jenis A ataupun kelas A. APAR jenis powder merupakan APAR yang biasa digunakan untuk mengatasi kebakaran kelas A, B, dan C. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Mohon maaf jika sebelumnya terjadi kesalahan karena mobil tadi mau berangkat. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu APAR jenis CO2. Kualifikasi APAR ini biasa digunakan untuk kebakaran kelas B dan C. Untuk
Untuk apar jenis busa atau foam itu merupakan kualifikasi kebakaran kelas A dan B. Dan terakhir kualifikasi kebakaran jenis kelas B dan C lagi untuk apar jenis gas halon. Kali ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan apar itu sendiri. Di sini saya memegang apar jenis powder multiforce yang bisa digunakan untuk kebakaran jenis A, B, dan C. Yang pertama adalah full. Oh, jangan ditarik. Iya, menarik. Setelah itu, aim mengarahkan kondisi api. Setelah itu, switch. Setelah switch adalah flip untuk membersihkan atau menyapu api itu sendiri. Lagi ngapain?